Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurudi waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Uzahroh yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk berdiskusi kali ini dengan judul pengembangan media pembelajaran materi PAI di SLB dengan alat Arabic Brainly. Untuk langsung saja, untuk teman-teman anggota sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Tenilna Nurmaitul Husna sebagai pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Nunung Nurjana sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Didi Suhardi sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai pemateri. Saya sendiri, Risananda Pratiwi Arhab, sebagai pemateri terakhir. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja dipersilahkan menonton video yang kami telah siapkan. Silakan menonton. مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة متغير ياما عن زمان قافل على قلبك البيبان حبيت وفارقت كم مكان عايش جواك إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل فين تلقى دواك بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغربة كوم والجرح كبير ما بتديش حاجة اهتمام أهلا أهلا سلام سلام بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزننا مكشوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف كل اللي معاك في الصورة غاب وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tunanetra, pengertian dari tunanetra. Dari segi bahasa, tunanetra terdiri dari 2 kata, yaitu tuna yang berarti rusak, luka, kurang, tidak memiliki, sedangkan netra berarti mata. Jika diartikan, tunanetra artinya buta atau kurang dalam penglihatannya. Secara teknis, tunanetra adalah seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan atau ketajaman kacamatanya lebih baik dari 20 atau 200, tetapi lantang pandangnya menyempit sedemikian rupa sehingga membentuk sudut pandang tidak lebih besar dari 20 derajat. Menurut Sujihati Somantri,
yang menjelaskan bahwa secara ilmiah kondisi tunanetra dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dipengaruhi saat kondisi bayi dalam kandungan diantaranya disebabkan karena gen, kondisi ibu, kekurangan gizi, atau keracunan obat. Dan faktor eksternal mempengaruhi saat atau sesudah kelahiran, diantaranya karena kecelakaan, terkena penyakit mata, pengaruh alat bantu medis, virus kurang gizi, kurang vitamin, sakit panas tinggi, dan keracunan. Tunanetra membuat kondisi penglihatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dapat menghambat berbagai aspek perkembangan anak, baik secara kognitif, motorik, emosi, sosial, kepribadian. Hambatan tersebut diantaranya dikarenakan keterbatasan dalam memperoleh informasi. Seperti dinyatakan para ahli bahwa kurang lebih 85% pengamatan manusia dilakukan oleh mata. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi, seseorang penyandang tunanetra menggunakan dria-dria non-visual yang masih berfungsi seperti indera pendengaran, perabaan, atau dria taktual, dria pembau, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa penderita tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam penglihatannya. Dengan adanya gangguan penglihatan, penderita tunanetra akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi. Karena itu, informasi harus bisa diakses oleh penderita tunanetra melalui indera lain selain penglihatan. Indera tersebut diantaranya adalah indera peraba, indera pendengar, indera peraba, dan indera pendengar. Kedua indera inilah yang ditonjolkan dalam media pembelajaran yang sedang dikembangkan ini. Ada kondisi tertentu di mana seseorang bisa dikatakan sebagai penyandang tunanetra. Orang dikatakan tunanetra apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin mempunyai sedikit persepsinya, seperti cahaya atau persepsi bentuk, atau sama sekali tidak dapat melihat. Seseorang bisa dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang dipergunakan dalam belajar adalah perabaan atau pendengaran. Mereka dapat mempergunakan sedikit sisa penglihatannya untuk memperoleh informasi tambahan dari lingkungan. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf Braille sebagai media membaca dan memerlukan latihan orientasi dan mobilitas. Selain tunanetra total dan fungsional, ada juga keterbatasan penglihatan yang disebut low vision. Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila matanya bisa digunakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saluran utama yang digunakannya dalam belajar adalah penglihatan dengan mempergunakan alat bantu, baik yang direkomendasikan oleh dokter maupun bukan. Jenis huruf yang dipergunakan sangat bervariasi, tergantung pada sisa penglihatan dan alat bantu yang dipergunakannya. Latihan orientasi dan mobilitas diperlukan oleh siswa low vision untuk mempergunakan sisa penglihatannya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurjana. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang pembelajaran pada tunanetra ya.
Nah, penyandang tunanetra itu merupakan salah satu tipe anak yang berkebutuhan khusus ya, yang mengacu pada hilangnya fungsi panca indera visual seseorang. Nah, penyandang tunanetra itu mengalami hambatan di penglihatannya, sehingga mengalami hambatan dalam proses pembelajaran gitu. Makanya adanya pembelajaran pada tunanetra ya. Nah, diharapkan peserta didik itu dapat mengembangkan kemampuan serta mengikuti pendidikan lanjut. Nah, pendidikan lanjut dalam tujuan tersebut diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus ya, yang mempunyai atau yang kemampuan mental tinggi atau normal gitu. Nah, kemampuan kecerdasan normal tersebut dimiliki oleh sebagian besar tunanetra. Hal yang sangat penting dalam intervensi pendidikan tunanetra itu adalah latihan pra membaca ya, karena tunanetra itu menggunakan tulisan braille ya, braille yang dibaca melalui indera peraba. Maka latihan kepekaan indera tersebut perlu ya, sangat perlu dilakukan. Nah, latihan kepekaan indera perabaan dilakukan sejak dini. Nah, oleh karena itu perlu ada media pembelajaran yang tepat untuk siswa tunanetra dalam pembelajaran huruf braille di SLB. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran media huruf braille untuk penderita tunanetra ini dikembangkan, ini diharapkan semakin membantu pembelajaran terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, terutama penderita pada tunanetra. Nah, selain itu juga pembelajaran yang dikembangkan juga dapat melatih kemandirian anak gitu, sesuai dengan apa yang telah dituang dan disajikan dalam peraturan pemerintah nomor 72. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Didi Suhardi yang akan melanjutkan daripada pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya. Sampailah kita pada poin C, yang mana pada poin ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar pembelajaran bagi anak tunanetra. Ada beberapa prinsip layanan pendidikan untuk penyandang tunanetra yang harus dan dianggap paling penting agar tercapainya efektivitas tindakan. Adapun prinsip layanan tersebut adalah: yang pertama adanya asas layanan individu, yang kedua ialah asas kekonkretan dan kekontrasan, yang ketiga ialah asas kesatuan, yang keempat ialah asas mengembangkan aktivitas mandiri, asas memanfaatkan media pembelajaran, yang keenam ialah asas latihan persyaratan belajar, dan yang ketujuh ialah asas menggunakan media baca tulis braille dan pembesaran ukuran tulisan. Ini menurut daripada Ishartiwi dalam bukunya pada tahun 2008. Nah, jadi pendekatan pembelajaran bagi anak tunanetra itu menerapkan prinsip verbal atau lisan ya, yang mana pengalaman yang konkret atau kontak langsung dan juga stimulasi. Adapun langkah dalam intervensi yaitu adanya berupa pemeriksaan, penglihatan, asesmen, kesiapan fisik, emosional, intelektual, dan juga asesmen kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari atau activity of daily living dalam istilah bahasa Inggrisnya, dan pelatihan orientasi mobilitas yang bisa disingkat dengan OM, agar anak dapat mampu melewati lingkungannya serta bisa latihan indera non visual serta juga bisa untuk pra membaca dan membaca braille. Media pembelajaran yang dikembangkan ini sudah menggunakan asas-asas yang dijelaskan di atas. Di antaranya ialah asas layanan individu, kekonkretan, kekontrasan, mengembangkan aktivitas mandiri, memanfaatkan media pembelajaran,
dan lain sebagainya. Artinya sudah memenuhi ya. Jadi kami di sini itu bukan hanya sekedar membuat suatu media pembelajaran, akan tetapi kami di sini juga memperhatikan bagaimana agar media pembelajaran kami itu terpenuhi syarat-syarat untuk agar keberhasilan kita di dalam mengajar itu terpenuhi. Syarat-syaratnya yang sebagaimana tadi ada ketujuh syarat. Ada asas kesatuan, adanya asas layanan individu, adanya asas kekonkretan dan kekontrasan dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan pokok utama yang harus ada di dalam media pembelajaran kami di sini. Nantinya manfaat daripada terpenuhinya asas-asas pembelajaran terhadap tunanetra ini diharapkan agar siswa tunanetra semakin dapat belajar dengan baik sesuai dengan konsep pembelajaran terhadap tunanetra itu sendiri. Intinya ya sama ya, bahwa suatu media pembelajaran akan mengarah kepada ingin berhasilnya diterapkan di kelas sehingga nanti peserta didik itu bisa mengikuti dan juga bisa untuk menggunakan media pembelajaran ini sebagaimana mestinya. Artinya berhasil. Itu yang paling utama dalam suatu media pembelajaran. Dan kebetulan kami di sini ialah peserta didiknya itu ialah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya tunanetra, itu adanya cara-cara khusus juga untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Dan salah satunya itu dijelaskan tadi, adanya prinsip-prinsip ketika menghadapi anak-anak yang tunanetra itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjut kepada rekan saya yang akan membahas mengenai pembelajaran huruf Braille. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa akan menjelaskan tentang pembelajaran dari huruf Braille. Nah, pengenalan dari huruf Braille ialah sebagai dasar untuk menguasai kemampuan membaca menulis. Oleh karena itu, Braille ini sangat penting bagi orang yang bekerja untuk penyandang tunanetra. Ya. Karena hal ini karena Braille itu merupakan media yang efektif untuk berkomunikasi timbal balik bagi tunanetra. Sebagai kemampuan bahasa resensif, dan ekspresif. Selanjutnya, Braille ini merupakan tulisan dan cetakan yang berdasarkan abjad Latin untuk mempermudah para tunanetra. Nah, jadi Braille ini merupakan kode yang tersusun dari 6 titik. Nah, 6 titik di sini kemudian dari 6 titik itu akan ditimbulkan 6 titik itu akan timbul di kertas cetakan agar orang yang berkebutuhan, orang yang luar biasa itu yaitu tunanetra itu bisa meraba tulisan itu sendiri dan bisa membacanya maupun mengetahui isi dari pembelajaran tersebut. Nah, huruf Braille ini pernah dikembangkan oleh seorang Prancis yang bernama Louis Braille pada tahun 1834. Nah, kemudian dikembangkan untuk para tunanetra sepertinya yang bisa membaca dan menulis. Format Braille
dipergunakan adalah yang sudah dibakukan oleh Depdiknas pada tahun 2000, dan karakter Brainly dibentuk dalam kerangka 6 titik, 2 titik ke kanan dan 2 titik ke kanan dan 3 titik ke bawah. Untuk memudahkan petunjuknya, pada titik-titik dalam kerangka tersebut, masing-masing titik tersebut diberi nomor. Nah, jadi setelah itu dihitung mulai dari atas, titik sebelah kiri diberi nomor 1, 2, dan 3, sedangkan titik di sebelah kanan diberi nomor 4, 5, 6. Penomoran ini akan mempermudah Anda dalam belajar menulis Brainly dengan menggunakan Reglate maupun mesin ketik. Penulisan Latin, huruf Latin dipergunakan untuk huruf hijaiyah, yang mana mempermudahkan untuk tunanetra membaca dan menulis ayat Al-Quran. Ya. Dengan mereka yang mempelajari bisa melalui indera pendengar, dan mereka juga bisa belajar dan menulis huruf hijaiyah secara mandiri. Kemudian menurut dari staf seksi program Balai Penerbitan Braille Indonesia atau disingkat BPBI, Yayat Ruqyat, bahwasanya Al-Quran Braille pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 1954. Al-Quran yang ada di saat itu merupakan inventaris Departemen Sosial, atau bisa disingkat juga Depsos, sumbangan dari Yordania. Dan format penulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran Braille ini dimulai dari kiri ke kanan, dan penulisan huruf Braille mengacu berdasarkan urutan titik yang berjumlah 6 buah, yaitu dari alif sampai ke ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil tangannya, kemudian kita arahkan tangan si murid tersebut di huruf Braille itu. Kita biarkan dia meraba dari atas sampai ke bawah. Apa ya? Bisa ditebak huruf apa ini? Ya, nomor tangannya. Yo. Kalau masih ragu, bisa sekali lagi dicoba. Butuh kesabaran juga, guru dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi murid yang masih sulit untuk menebaknya. Huruf selanjutnya. Pelan-pelan ya, biar gak copot. A. Huruf A. Iya. Jadi, ketika si murid itu udah bisa menebaknya, kita arahkan untuk ke huruf Braille-nya, titik Braille-nya. Nah, di sini karena ada 6 titik, kita arahkan ke sebelah sini. Di sini tuh angka 1. Di sini tuh maksudnya titik 1, titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6. Di sini kosong ya. 2,
3, 4, 5, 6. Jadi, jika kita udah hitung, coba lagi hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika sudah selesai menghitung, huruf di titik tersebut, yang manakah saja yang timbul, yang ada kacangnya gitu, maksudnya timbul gitu. 1, Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika sudah menghitungnya, kemudian jadi kita ngejelasin nih dari gurunya bahwasanya itu tuh adalah huruf A. Seperti itu. Sampai seterusnya hingga all green. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.